warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan biar nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Sebelum belajar, yuk kita siapkan buku catatan, alat tulis, senyum, dan semangat. Setelah itu, mari kita membaca doa dulu ya, biar Allah memudahkan kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang jenis dan besar sudut. Kita lihat sudut pada benda. Sudut banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama ada jam dinding, di mana sudut terletak pada ujung di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sudut yang ada di sini juga sering dibilang sebagai pojok benda. Pada pintu berada di sini, pojok sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan pada penggaris yang berbentuk segitiga, sudutnya berada di sini, dan di sini. Oke, kita masuk ke pengertian dari sudut. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan sebuah sudut, di mana sudut ini memiliki kaki sudut. Kaki sudut yang ini OA sama OB, dan yang ini disebut dengan sudut. Jadi yang ini nih ya yang disebut sudut, dan yang ini disebut sebagai titik sudut. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Yang dibilang dua kaki sudut yang ini ya, OB dengan OA. Dan titik pertemuan antara dua kaki sudut disebut dengan titik sudut yang ini. Oke. Nama sudut di samping ini adalah sudut BOA, yaitu BOA atau AOB. Dapat ditulis sudut BOA ini merupakan lambang sudut dari BOA atau sudut AOB. Titik sudutnya berada di antara B dan A. Jadi O ini merupakan titik sudut. Kaki sudutnya adalah OA dan OB. Yang tadi Ustazah sudah bilang ya, kaki sudutnya yang ini. Titik sudutnya adalah titik O yang ini. Tugas kalian yang pertama adalah kerjakan latihan 4, halaman 100 nomor 2C. Membandingkan besar sudut. Membandingkan dua sudut dapat dilakukan dengan cara mengamati langsung atau dengan cara diimpitkan. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah sudut A dan sudut B. Yang tadi Ustazah bilang, cara yang pertama yaitu mengamati langsung. Jadi kita hanya melihat mana yang lebih besar. Jadi kalau yang garisnya lebih terbuka, maka sudutnya juga akan berbentuk lebih besar. Jadi sudut B lebih besar daripada sudut A. Atau menggunakan cara kedua yaitu dengan cara diimpitkan. Diimpitkan yaitu pertama kita taruh sudut A, kita taruh lagi sudut B. Oke, bisa dilihat sudut B punya kaki sudut yang di atas lebih besar, lebih kebuka dibandingkan dengan sudut A. Maka sudut B lebih besar daripada sudut A. Berikutnya mengurutkan besar sudut.
Setelah memahami cara membandingkan besar sudut, kalian dapat mengurutkan beberapa sudut. Sudut dapat diurutkan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Perhatikan contoh berikut. Urutkan besar sudut-sudut berikut dari yang terbesar. Oke, bisa dilihat ada beberapa sudut. Di sini A, B, C, dan D. Urutan besar sudut yang di atas dari yang terbesar adalah kita lihat yang paling terbuka. Kaki sudutnya yang paling terbuka, yaitu ada di sudut D. Yang ini ya, kita taruh dulu yang pertama. Yang berikutnya yang sedikit tertutup, sedikit saja ya, sedikit saja. Maka kita ambil yang A. Yang berikutnya agak tertutup, yaitu sudut B. Dan yang terakhir yang paling tertutup kakinya, yang ini ya. Oke, maka urutan ini bisa kita tulis D yang ini, A yang ini, B dan C, baru C. Tugas yang berikutnya yaitu kerjakan latihan 5 halaman 102 nomor 1C dan 2C. Kita masuk ke jenis-jenis sudut. Ada 3 jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kaki sudutnya saling tegak lurus. Jadi tidak miring, tapi lurus ya. Besar sudut siku-siku ini adalah 90 derajat. Ini merupakan lambang dari siku-siku. Oke, kita lihat ke jenis sudut yang berikutnya, yaitu sudut lancip. Adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Ini berikut adalah gambar sudut lancip, di mana sudut lancip memiliki besar sudut lebih kecil daripada sudut siku-siku. Tadi sudut siku-sikunya di sini tegak lurus di sini, maka untuk sudut lancip kaki sudut yang bagian atas sedikit masuk, sedikit masuk. Jadi ini merupakan sudut lancip. Yang berikutnya yaitu sudut tumpul. Adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Oke, kenapa lebih besar? Di sini tadi sudut siku-siku tegak lurus, ini ya rata lurus dan nilainya 90 derajat. Karena sudut tumpul lebih besar, garisnya lebih kebuka dibandingkan sudut siku-siku, maka nilainya juga lebih besar daripada sudut siku-siku. Tugas ketiga kalian yaitu kerjakan latihan 6 halaman 104 nomor 2A. Kita lihat sudut sebagai jarak putar. Besar sudut dapat dinyatakan sebagai jarak putar yang ditempuh. Coba perhatikan perputaran jarum jam pada dinding kalian yang ada di rumah. Jika jarum jam bergerak dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12, maka jarum jam tersebut telah menempuh jarak 1 putaran penuh. Kita lihat. Yang pertama yaitu 1/4 putaran. Sudut 1/4 putaran disebut juga sudut siku-siku. Kenapa dibilang sudut siku-siku? Karena jarum panjang dengan jarum pendeknya tegak lurus. Tegak lurus yang membentuk besar sudut 90 derajat. Sudut ini ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 03.00. Jadi jarum pendeknya di sini, jarum panjangnya di angka 12. Ke bawah ya. Berikutnya yaitu setengah putaran. Sudut setengah putaran. Besar sudutnya adalah 100
80 derajat. Itu setengah putaran. Jadi dari sini ke sini. Sudut ini ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 06.00. Di sini ya. Oke, kita lihat yang berikutnya yaitu satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh. Besar sudutnya adalah 360 derajat. Dari angka 12 ke angka 12 lagi. Ditunjukkan oleh jarum jam pada pukul 12.00. Jadi dari jarum jam dari sini kembali ke sini lagi. Oke. Tugas keempat kalian, kerjakan latihan 7 halaman 107 nomor 1E. Tugas ditulis di buku tulis dan dikirim ke link yang sudah Ustazah bagikan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.